Minasan, konnichiwa. Kyou mo genki desu ka? Itsu mo genki de ite kudasai ne. Oke, minasan. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Sore dewa, kore kara Nihongo no jugyo o hajimemasu. Kyou mo yoroshiku onegai shimasu. Kalau begitu, kita langsung saja mulai belajar bahasa Jepangnya. Maka dari itu, mohon kerjasamanya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bab 2 part 1 mengenai kata tunjuk benda. Ini dan itu. Kore, sore, dan are. Nah, itu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya, minasan. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada pola kalimat nan, no, baru tambah noun, baru tambah desu ka. Oke, nanti bisa diartikan noun mengenai apa, begitu ya. Nanti kita bisa taruh di sini misalnya buku ya. Nan no hong desu ka? Buku mengenai apa? Begitu ya. Pokoknya di sini kita masukkan noun. Oke, no di sini dia berperan sebagai tentang atau mengenai ya. Baru nannya itu artinya apa? Begitu. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan jelaskan rebungnya. Silakan yang ini dicatat, boleh screenshot atau di pause. Kalau begitu, saya akan lanjut ya. Nah, di sini ada rebung berupa kaiwa pendek ya. Nah, di sini si A bertanya, "Kore wa nan no hong desu ka?" Nah, di sini polanya tadi ya, nan no hong. Hong sebagai noun-nya, desu ka. Di sini ada tambahan kata tunjuk. Kata tunjuk baru tambah partikel wa. Begitu. Nanti bisa diartikan ini buku tentang apa. Nah, seperti itu. Dijawabnya gampang banget minasan ya. Langsung gini aja. Ego no hon desu. Ego itu kan bahasa Inggris. Hon itu buku. Jadi buku mengenai atau tentang bahasa Inggris. Begitu. Oke, ini gampang banget ya. Kalau begitu, silakan minasan screenshot atau catat ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, di sini ada pola kalimat noun 1 ditambah partikel no ditambah noun 2. Nah, di sini partikel no itu gunanya untuk menghubungkan dua noun. Bisa diartikan milik. Nah, di sini jadi no-nya itu tentang kepemilikan, bukan mengenai ya. Tentang milik, kepemilikan, begitu. Nanti bisa diartikan noun 2 milik noun 1. Nah, gitu. Jadi diterjemahkannya dari belakang. Begitu minasan. Silakan screenshot yang ini. Kalau sudah, kita lanjut ke rebung. Nah, ini rebungnya ada watashi no shinbun. Watashi itu kan saya, shinbun itu koran. Jadi diterjemahkannya dari belakang minasan ya. Koran milik saya. Begitu. Di bawahnya ada arewa Yamada-san no kuruma. Nah, di sini saya akan tambahkan ya, saya tambahkan di sini itu ada partikel wa dan juga kata tunjuk. Gitu. Jadi diartikannya itu adalah mobil milik saudara Yamada. Begitu ya cara menerjemahkannya. Oke teman-teman ini masih gampang ya, mudah sekali. Sebenarnya sama aja sama pola yang tentang ya. Noun 1 tentang noun 2 sama aja kok kayak gini. Cuma kalau di sini no-nya itu tentang kepemilikan. Begitu, bukan mengenai. Oke, silakan minasan bisa catat. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pola kalimat diawali dengan dare. Dare itu kan siapa ya? Dare no, terus tambah noun, baru desu ka. Nah, nanti bisa diartikan noun milik siapa. Begitu.
Jadi no di sini artinya milik. Darenya siapa? Jadi milik siapa begitu. Misalnya, HP milik siapa? Begitu ya. Oke, silakan catat yang ini. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh pola kalimatnya atau rebung ya. Nah, di sini ada contoh pola kalimat kaiwa, pendek. Si A bertanya, "Kore wa dare no meshi desu ka?" Dare no meshi. Kartu nama. Meshi itu kartu nama, dare no milik siapa? Gitu. Nah, ini ada kata tunjuknya. Jadi bisa diartikan, ini kartu nama milik siapa? Gitu. Jawabnya gampang banget. Tinggal pakai pola yang tadi ya, yang udah kita bahas. Watashi no meshi desu. Oke, di sini. Watashi no meshi desu. Artinya kartu punya saya atau milik saya. Begitu. Oke, kita lanjut. Silakan teman-teman sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya dicatat. Kalau sudah, saya akan lanjut ya. Nah, di sini ada pola kalimat yang diawali dengan noun. Ditambah partikel wa, tambah dore, desu ka. Nah, di sini dore artinya yang mana. Begitu. Jadi, kalau bisa diartikan noun yang mana. Begitu. Jadi, dore itu di antara dua atau lebih benda. Jadi, yang ditanyakan tuh lebih dari satu benda ya. Begitu. Ini masih gampang, minasan. Silakan catat. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh pola kalimatnya. Nah, di sini ada contohnya dari Kaiwa lagi ya, percakapan pendek. Si A bertanya, "Anata no shinbun wa dore desu ka?" Dore itu kan yang mana? Anata no shinbun punya kamu, koran punya kamu. Jadi bisa diartikan, koran punya kamu yang mana? Begitu. Nanti jawabnya bisa pakai kata tunjuk. Sore desu. Kata tunjuk kasih des. Gitu. Itu. Nah, gampang ya jawabnya. Oke, silakan yang ini minasan catat ya. Kalau sudah, kita lanjut. Oke, di sini diawali dengan kata benda lagi, noun, ditambah partikel wa, ditambah dono. Baru ditambah noun lagi, noun 2, baru tambah deska. Sebenarnya polanya sama kayak yang tadi minasannya, cuma kalau dono dia harus ditemani sama kata benda. Kalau dore kan dia harus berdiri sendiri. Kalau dono dia harus ditemani oleh noun. Makanya noun 2 ini ada, begitu. Sama aja sih kayak yang tadi. Gitu. Jadi dore itu sama kayak contohnya kono, sono ano, kore, sore, are, begitu ya. Gitu. Jadi yang ada no-no-nya dia harus ditemani. Gitu. Jadi, bisa diartikan noun satu adalah noun 2 yang mana? Gitu. Oke, ini sama aja dono artinya yang mana. Sama kayak dore. Sama persis. Nah, tapi di sini harus digunakan dengan noun. Harus dibarengi dengan noun. Lihat, setelah dononya kan ada noun. Begitu. Kalau dore nggak ada. Kalau dore dia langsung deska. Nggak ada nounnya. Begitu. Oke, silakan catat yang ini minasan. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini contoh pola kalimatnya dalam bentuk kalimat percakapan. Si A bertanya, "Yamada-san no hon wa dono hon desu ka?" Masih sama ya, mirip kayak yang dore. Cuma kalau dore dia nggak ada nounnya di sini. Tapi kalau di sini karena pakainya dono, dia harus ditemani sama noun. Bisa diartikan buku milik Yamada, buku yang mana? Langsung aja dijawab, pakai kata tunjuk.
are des. Masih ingat bedanya sore sama are? Kalau belum, boleh ke video sebelumnya ya. Bab 2 part 1. Oke, silakan catat yang ini. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, ini ada bunpo lagi. Nah, O digunakan untuk menyatakan kesopanan. Jadi, minasan, kalau minasan lihat kotoba yang ada di buku Minano Nihongo, dia kan ada O ya, terus dikasih tanda kurung. Nah, itu sebenarnya kalau ada O-nya di situ, dia menunjukkan kesopanan. Begitu. Contohnya omiyage. Sebenarnya kalau miyage-nya aja pun nggak masalah, cuma kalau ada O-nya dia lebih sopan. Contoh lagi ada okuni, negara ya. Kuni juga negara, tapi okuni dia lebih sopan. Gitu. Nah, ini sebenarnya akan dijelaskan lebih jelas nanti di N4 tentang bentuk sopan ya. Gitu. Silakan catat yang ini. Kalau sudah kita lanjut. Nah, di sini ada so des digunakan ketika mendapatkan informasi dan mengerti akan suatu hal. Jadi kalau kita dapat informasi yang baru kita ketahui dan kita mengerti, kita bisa pakai so des. Nah, so des ka di sini artinya oh gitu ya. Begitu ya. Jadi kita ngerti akan suatu hal yang kita dapat, informasi yang kita dapat begitu. Contohnya si A ngasih tahu, kuruma wa sensei no desu. Mobil itu milik sensei. Nah, jadi si B-nya kan baru tahu ya. Jadi jawabnya pakai a, so desu ka. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi so desu ka digunakan ketika mendapatkan informasi dan kita mengerti akan informasi tersebut. Oke, silakan catat yang ini. Nah, kita lanjut di sini ada Renshu. Minasan, silakan terjemahkan ini ke bahasa Jepang. Insya Allah, ini gampang kok. Kore wa kantan desu yo. Oke, minasan. Pembahasan bab 2 cukup sampai segini saja. Di video selanjutnya kita akan bahas bab 3. Oke, minasan. Kore de Nihongo no Jugyo o haji. Salah maaf. Ulang ya. Hai minasan. Sore de wa Nihongo no Jugyo wa owarimasu. Otsukare sama deshita. Kalau begitu, kita sudahi ya pelajaran bahasa Jepang pada kali ini. Oke, minasan. Ja ne.